Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita semua selalu di atas kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh, serta juga dimaafkan semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta juga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan seluruh rahmat dan rezekinya, baik di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah juga menyatukan kita kelak di surga Firdaus ya tanpa hisab. Allahumma amin. Seperti biasa di pekan keempat dan pekan kelima, biasanya kita mengisi dengan tanya jawab. Dan sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan yang sudah masuk tentunya, saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendoakan agar kita juga partisipasi bersama mereka di pahala bagi semua saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka dan juga Allah memberikan mereka manasik yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Juga Allah membawa pulang mereka dalam kondisi diampuni dosa-dosanya dan diterima seluruh amal-amalnya sehingga menjadi haji yang mabrur. Serta juga kita mendoakan agar teman-teman yang belum sempat pergi haji, karena tahun ini ada, bisa kita bahasakan krisis internasional sebenarnya tentang masalah visa. Jadi banyak visa di masa sekarang yang belum keluar. Jadi visa furada dan mujamalah yang biasanya dipakai setiap tahun oleh hampir seluruh muslim di muka bumi ini, itu tidak keluar. Ya, jadi yang keluar cuma sebagian saja, sehingga banyak sekali teman-teman kita sekarang yang lagi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka belum bisa berangkat. Semoga Allah berikan mereka kesabaran, dan juga Allah tetap catatkan pahala untuk mereka tentunya. Dan bagi teman-teman yang belum melaksanakan ibadah haji ini, semoga satu waktu Allah mudahkan juga untuk bisa mengerjakan, dan tentu semuanya diberikan pahala yang sempurna. Intinya teman-teman sekalian, setiap ada peluang amal soleh dalam agama Islam, jangan disia-siakan. Minimal dengan niat dan doa, minimal sekali. Saya pernah bahasakan, kalau kita melihat seseorang sedang mengerjakan satu ibadah yang mungkin kita belum punya peluang untuk itu. Contoh orang bangun masjid, kita belum punya kesempatan ataupun dana untuk membangun seperti mereka. Ada orang yang punya pesantren, punya santri banyak, dan sudah banyak kadernya yang tamat misalnya bahkan menjadi dai di sana sini. Kita mungkin belum punya kapasitas itu. Kita mungkin melihat ada orang yang kaya raya sangat dermawan, membantu orang di sana sini tidak pernah berhenti. Mungkin kita lihat teman-teman kita di Palestina yang sekarang sedang berjihad. Mereka tinggal menunggu hitungan detik, meninggal masuk surga tanpa hisab. Bahkan bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Banyak sekali pulang-pulang yang lain, diantaranya sekarang jemaah haji lagi mengerjakan ibadah haji. Jangan lewatkan teman-teman sekalian hanya mengenang, oh kerabat saya berangkat haji atau tetangga saya berangkat haji. Atau kita lihat cuplikan misalnya di media, oh jemaah haji lagi tawaf. Hanya sebatas itu saja sayang sekali. Tapi kita bisa partisipasi bersama mereka di pahala dengan niat kita dan doa kita. Niatkan dalam hati, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang sama, kita akan lakukan hal yang sama. Kita berdoa setelah itu mengatakan, ya Allah, mudahkanlah hambamu ini bisa mengerjakan apa yang mereka kerjakan sebelum ajal datang. Maka insya Allah Allah akan catatkan pahala sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan. Kalau seseorang diberikan ilmu, tahu teorinya. Kalau kita niat dan doa untuk mengerjakan satu perbuatan baik, kemudian kita belum bisa mengerjakannya, maka akan diberikan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Dan selalu sibukkan sisa umur kita dengan amal-amal saleh, karena waktu kita sangat terbatas. Hari demi hari terus berlalu, detik demi detik terus kita lalui, dan ini semua akan berakhir. Tinggal saya atau Anda duluan yang meninggal dunia, dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan hari kiamat. Target seorang muslim dan mukmin adalah akhirat, bukan di sini. Di dunia ini, kata Hasan Basri rahimahullah, sangat sulit untuk dibedakan dengan akhirat. Karena dunia dimulai dengan tangisan pada saat kita baru lahir bayi, dan diakhiri dengan ditangisi. Dan diantaranya akan banyak ujian-ujian.
gangguan orang, kita merasakan lapar setiap hari walaupun ada makanannya. Akhirnya lapar kita hilang. Kadang-kadang kita sumpek, ada usaha dan tangan-tangan yang kita inginkan berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Kehidupan sebenarnya justru akhirat. Akhirat nanti akan dimulai menuju ke akhirat setelah kita kematian, menghadapi kematian dengan kebahagiaan dan akan bahagia selamanya, kekal. Maka seorang mukmin tidak akan pernah berangan-angan dengan dunia, tapi dia berangan-angan dengan akhirat. Dan untuk mendapat yang terbaik di akhirat ya harus sekarang kita tentukan. Dan masing-masing kita harus bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Selalu sibuk dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Ingat teman-teman sekalian, kami para teman-teman dai ini hanya bisa bicara seperti ini karena tidak mungkin kami mengawasi satu persatu jemaah di rumah atau di tempat kerja Anda. Tapi kalau ada peringatan seperti ini yang Allah mudahkan dari lisan kami keluar, maka jadikan itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang peringatan datang dari anak kita yang masih kecil. Saya pernah berbagi, saya pernah istirahat siang satu waktu lagi, kebetulan tidak ada aktivitas waktu itu. Anak saya yang hanya umur 3 tahun baru bisa ngomong. Menjelang azan asar dia datang lalu dia memegang badan saya sambil menarik dengan bahasa yang di alam dan umur dia gitu ya. Belum sempurna menyebutkan sholat, tapi dia menggerakkan saya. Lalu saya terbangun. Saya melihat ini bukan anak ini sebenarnya. Anak ini belum faham masalah sholat. 3 tahun tidak faham apa-apa. Tapi Allah menggerakkan dan memberikan peluang kita bisa sadar amal sholat tersebut melalui orang lain. Maka pekalah ya dalam memahami poin-poin seperti ini. Dan hati-hati dengan semua pelanggaran. Jangan pernah mengatakan, oh saya baik-baik saja. Syaitan tidak bisa jerumuskan saya. Syaitan tidak akan pernah puas sampai kita terjerumus. Dan sekali kita terjerumus, dia tidak akan melepaskan jerat daripada jerumusan tersebut. Dia akan berusaha, kita akan lebih jauh lagi kepada dosa-dosa yang lebih besar. Dan setelah kita terjerumus dan akhirnya sudah tidak punya jalan keluar lagi, karena hukuman Allah sudah depan mata, dia akan berlepas tangan. Dia akan berlepas diri sambil mengatakan, saya cuma bisikkan kamu saja. Salah sendiri kenapa kamu ikutin saya. Nah ini semua sudah jelas dan gamblang. Di dalam pengajian-pengajian sudah disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Maksimalkan sisa umur kita dalam ketaatan dan jauhi semua pelanggaran. Fadhal. Oke, terima kasih Ustaz atas pembukaan yang cukup sangat padat Masya Allah. Jadi kita hari ini insya Allah akan berbicara tentang haji salah satunya Ustaz yang antum bahas tadi. Dan juga keutamaan di bulan Zulhijjah dan juga ada beberapa fenomena dari masyarakat yang mungkin perlu untuk kita bahas Ustaz. Dan mungkin untuk yang pertama ini masih tentang haji Ustaz. Jadi tentang kita bicara haji ini sendiri, kita tahu ini merupakan rukun Islam. Dan bagi orang yang sudah mampu masih saja ada yang menunda-nunda Ustaz. Alasannya banyak Ustaz, mungkin karena waktunya belum ada, kebutuhan lagi tinggi-tingginya, mau nabung dulu dan yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah seseorang yang sudah mampu haji ini, tapi terus menunda tanpa uzur, termasuk dalam golongan yang lalai terhadap rukun Islam ini Ustaz? Ustaz. Ya ini sudah pernah kita bahas ya, secara khusus ya. Mungkin penanya pada saat mengajukan pertanyaan ini belum mengikuti tema kita. Kita di dalam dosa-dosa besar di pekan pertama sama pekan kedua sedang membahas judul induk dosa besar yaitu menunda amal-amal saleh. Kita sudah membahas tentang menunda sholat, bukan memungkirinya. Kalau memungkiri hukumnya kafir. Tapi menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya, menunda-nunda zakat, menunda puasa padahal sudah terlihat bulan atau hilal. Menunda haji juga sudah kita bahas bagi yang mampu. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allah Azza wa Jalla berfirman, seorang hamba, aku lapangkan rezekinya, aku sehatkan jasadnya, dan lewat dalam hidupnya 5 tahun. Kemudian dia tidak datang kepadaku, maksudnya mengerjakan ibadah haji, makalah mahrum, pasti akan terharamkan dari rahmatku. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian, orang yang punya kemampuan menunda. Kemampuan di sini ada 2. Kemampuan dia sendiri secara finansial dan fisik mampu, kena hukum ini, atau memang dia termampukan oleh orang lain. Ada yang kasih dia uang, ini buat kamu haji ya, maka di situ dia sudah kena wajib juga untuk mengerjakannya. Jadi ini nggak boleh, yang menunda-nunda ini tidak boleh. Dan sebagai saran saja bagi teman-teman yang belum pernah haji, saya pernah mengatakan rukun Islam yang 5 itu supaya lebih mudah difahami kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu yang wajib tidak ada pilihan, itu syahadat dan sholat. Ini kalau orang batal syahadatnya, batal sholatnya, syahadatnya, maka batal keislamannya. Misalnya dia buat kesyirikan, membatalkan la ilaha illallahnya, atau memungkiri risalah Nabi Muhammad SAW, berarti membatalkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian sholat, dia sengaja
memungkiri hukum sholat atau bahkan melalaikan sholat. Ini dosanya luar biasa. Gitu. Ada rukun Islam yang kedua, wajib tapi masih bisa diganti di hari yang lain. Yaitu puasa Ramadan bagi orang yang punya udzur. Sakit kah, musafir kah, wanita haid dan nifas. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita bahas. Ini Allah subhanahu wa ta'ala jadikan rukun Islam ini sebagai tantangan buat kita. Mau nggak kita menerima tantangan itu? Tanda kutip tantangannya. Zakat dan haji. Karena ada keterangan zakat bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu ini tergantung Anda memahaminya seperti apa. Kalau Anda memahaminya bagi yang mampu, ya sudah. Nanti kapan saya punya duit, saya menjadi orang kaya bisa bayar haji, baru saya pergi haji. Itu pemahaman Anda. Standar sekali itu. Tapi kalau Anda bicara tentang masalah ketakwaan kepada Allah SWT dan keyakinan Anda kepada Allah, Anda tidak fahami seperti itu. Anda akan jadikannya sebagai tantangan. Anda akan selalu jadikan dalam doa Anda menjadi skala prioritas agar Anda sebelum meninggal bisa menyempurnakan dua rukun Islam yang tersisa, zakat dan juga haji. Anda mengatakan, ya Allah, mudahkanlah hambamu ini, kalau sekarang posisinya mustahik, penerima zakat, bisa berubah menjadi muzaki. Berubah menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Jadikan skala prioritas dalam doa kita. Supaya kita sebelum meninggal bisa menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Berarti menyempurnakan rukun Islamnya. Dan jadikan juga hambamu ini orang yang bisa mengerjakan ibadah haji karena yang wajib sekali seumur hidup. Maka minimal sekali. Kalau sampai orang seperti ini berdoa, saya sangat yakin Allah akan kabulkan. Kalaupun ajalnya datang belum sempat terlaksana, dengan doanya dia akan dapat pahalanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian ini perlu kita perhatikan baik-baik. Ini tambahan saja ya. Karena tadi tentang hukum itu tidak boleh. Seseorang yang sudah mampu, kemudian dia menunda-nunda hajinya. Ya. Oke. Tadi juga antum sempat menyinggung Ustaz bahwa kuota haji di tahun ini semakin diperketat Ustaz. Karena adanya regulasi ini semakin banyak orang-orang yang mungkin memaksakan untuk berhaji menggunakan visa tidak resmi Ustaz. Dan kita bisa melihat juga beritanya di media banyak sekali tersebar. Dan pertanyaannya di sini, bagaimana sih pandangan syariat tentang orang yang memaksakan diri berangkat haji dengan visa tidak legal ini Ustaz? Tidak boleh. Kenapa harus yang seperti ini? Dia sengaja masuk sebagai amil haji, amil musiman padahal dia bukan amil, pekerja haji. Dia masuk dengan visa ziarah, pemerintah Saudi nolak visa ziarah. Tahun lalu kan informasinya banyak sekali orang kita yang ditahan. Di penjara, ada yang dipulangkan, akhirnya tidak mendapatkan ibadah haji. Belum lagi kalau sampai ada yang lolos pun misalnya, maka diikuti ibadahnya dengan maksiat kepada Allah. Karena kita wajib patuh pada pemerintah. Pemerintah kita tidak izinkan, pemerintah Saudi pun tempat yang nanti kita akan laksanakan ibadah tidak izinkan, maka tidak boleh kita lakukan ini. Tidak boleh teman-teman sekalian. Ya sudah, ikut antri dengan haji reguler. Dan tadi sudah masuk sebenarnya apa yang kami singgung ya. Kalau antum daftar dengan haji pemerintah karena kemampuannya cuma itu, karena biayanya lebih murah gitu kan. Maka tunggu gak apa-apa. Ya sudah 15 tahun lagi Ustaz, gak apa-apa. Kita tidak tahu mungkin Allah panjangkan umur antum. Atau kalau antum meninggal, sudah dicatatkan pahalanya karena sudah daftar. Atau antum terus berdoa, berusaha mendapatkan visa-visa haji yang lebih mudah. Ada juga visa kuota melalui travel. Itu mungkin antrinya lebih dekat, sekitar 5-7 tahun. Atau furoda yang memang tahun ini tidak terlalu banyak keluar. Dan bermasalahnya karena di sistem yang baru diterapkan oleh pemerintah Saudi sebenarnya. Kalau visa itu bisa keluar tetapi banyak orang-orang kita dan seluruh dunia ini banyak orang yang belum mengetahui sistem yang harus dipakai. Sehingga memang perlu dipelajari lebih lanjut gitu ya. Tentu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak sempat keluar. Tapi saya sangat tidak menyarankan teman-teman sekalian memulai ibadah haji justru dengan kemaksiatan. Jangan anggap ini bukan pelanggaran ya. Ini pelanggaran. Tidak boleh sama sekali. Melanggar peraturan pemerintah setempat atau peraturan pemerintah kita itu tidak dibolehkan. Ya. Oke, syukran Ustaz. Selanjutnya ini ada lagi Ustaz, dilema antara keutamaan ibadah. Jadi banyak yang bertanya Ustaz, mana yang lebih utama antara 10 malam terakhir Ramadan atau 10 hari awal Zulhijjah? Mana pahala yang lebih besar Ustaz? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya teman-teman sekalian. Karena bertepatan sekali hari ini kita 1 Zulhijjah. Kembali saya ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, mulai hari ini sampai 10 hari ke depan, 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari emas kita. Hari termahal bagi seorang muslim ini dia.
Kalau ada hari-hari teman-teman sekalian yang bisa menyaingi keutamaan Ramadan, inilah dia. Ini hari yang mahal sekali. Semua ibadah yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, dan mulai hari ini tanggal 1-nya, alhamdulillah pertanyaan yang muncul di hari pertama, gitu kan. 10 hari ke depan ini, semua yang kita kerjakan mengalahkan pahala jihad. Semuanya. Apakah itu yang wajib, misalnya sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah, zikir, ya, berdoa, ziarah keluarga, ya, ziarah kubur, jenguk orang sakit, semuanya, majelis ilmu. Semua ini teman-teman di 10 awal ini lebih baik daripada jihad. Hadis yang masyhur riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalus salih fi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yani ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun. Dari hadis ini, potongan hadis ini kan ada sepanjang tahun, sebagian ulama mengatakan termasuk Ramadan. Ya. Di mana semua jenis amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Dalam sebuah riwayat yang lain, tidak ada amal yang lebih suci di sisi Allah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, karena mereka tangkap ini, maka mereka menanyakan, ya Rasulullah, jihad bagaimana? Selama ini orang kalau kerjakan jihad pahalanya besar sekali. Maka kata Nabi SAW, jihad pun belum bisa menyamai pahala. Makna hadisnya, semua amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, kecuali satu keadaan. Orang yang keluar membawa jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Misalnya dia punya uang 5 miliar, habis semua diinfakkan di medan perang, untuk kebutuhan jihad, dia pun ikut berperang, lalu semuanya habis. Hartanya habis, dia mati syahid. Baru bisa menyamai amalan sekecil apapun yang antum kerjakan di 10 awal ini. Dalam riwayat yang lain, tidak akan ada yang bisa menyamai amal di 10 awal Zulhijjah ini, kecuali seseorang masuk ke dalam tanah, maksudnya mati syahid. Jadi amal yang luar biasa gitu. Belum lagi surah Al-Fajr, di mana Allah SWT berfirman, wal fajr, demi subuh hari raya Idul Adha, walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Nah 10 malam itu sekarang, karena Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Berarti 10 malam berturut-turut sebelumnya ini adalah mulai malam ini sampai nanti malam lebaran Idul Adha. Ini Allah bersumpah. Maksudnya demi subuh Idul Adha, jangan ketinggalan sholat idnya, jangan juga ketinggalan kurbannya, dan kejar 10 malam berturut-turut. Khilaf di antara ulama, mana lebih afdal? 10 awal Zulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Ada yang mengatakan, dan ini jumlahnya banyak, lebih afdal 10 awal bulan Zulhijjah. Walaupun 10 akhir Ramadan adalah Lailatul Qadar. Secara mutlak tetap lebih baik. Mau siangnya mau malamnya, sama. Ada yang mengatakan tidak, 10 terakhir Ramadan lebih afdal. Tapi ini menyaingi ya. Ada juga yang menengah-nengah, di tengah-tengah. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal di siang harinya. Hari-harinya lebih afdal. Karena ada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Pertama nanti jemaah haji masuk di Mina. Ada hari Arafah tanggal 9. Bagi jemaah haji itu puncak haji. Dan bagi yang tidak haji dianjurkan puasa hari Arafah yang bisa membersihkan dosa 2 tahun berturut-turut. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun akan datang. Ada hari, ada malam Tarwiyah, ada malam Musdalifah. Kemudian ada juga hari Nahar, hari Raya Idul Adha. Nah ini semua menandakan dia banyak keutamaan yang tidak ada di 10 akhir Ramadan. Tetapi malam-malamnya menurut Ibnu Qayyim lebih afdal 10 terakhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi intinya malam-malam ini mahal sekali. Kesimpulannya sebenarnya adalah malam-malam ini sangat baik. Dan sangat dianjurkan memperbanyak amal-amal saleh. Ini sekaligus saya kembangkan sedikit pertanyaan ini. Yang pertama itu ibadah yang paling puncak sini adalah haji. Ibadah haji. Dan Nabi SAW mengatakan waktu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah kami melihat jihad adalah amal yang paling afdal. Kata Nabi SAW, bolehkah kami berjihad? Kata Nabi SAW, tetapi afdal jihad adalah haji mabrur. Memang ini yang paling puncak gitu ya. Kemudian yang kedua, ini sudah pernah kita jelaskan tentang keutamaan haji dan umrah panjang lebar di saat membahas tidak boleh menunda ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian yang kedua adalah kita berpuasa. Kalau mampu puasa 9 hari, puasa. Mulai dari hari ini.
Hari ini sampai nanti hari tanggal 9 Zulhijjah, 1 sampai 9. Disebutkan dalam hadis Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, dia cerita dari istrinya bahwasanya dari beberapa istri-istri Nabi diceritakan kalau Nabi SAW itu berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah, berikut juga beliau berpuasa hari Ashura 3 hari setiap bulannya, dan hari Senin dan Kamis di awal bulan. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi memang ini sunnahnya puasa. Teman-teman kalau bisa puasa semaksimal mungkin. Tidak bisa 9 hari, 8 hari, 7 hari. Kalau betul-betul tidak bisa ada halangan, jangan kehilangan tanggal 9-nya. Itulah hari Arafah. Ya. Dan kata Nabi SAW di hadis Bukhari Muslim, Saum Yom Arafah yukafiru sanatal madi wal baqiyah. 1 hari puasa hari Arafah itu membersihkan dosa-dosa itu 730 hari. 365 hari tahun lalu, 1 tahun, 365 hari ke depan. Kalau digabung ini 365 hari kali 2, 730 hari. Hanya 1 hari puasa. Jadi lingkari baik-baik tanggal Anda, perhatikan. Dan untuk mudah memahami, hari ini terjadi 1 hari sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kemudian amalan selanjutnya adalah kita sholat Id. Sholat Idul Adha. Dan perlu digarisbawahi Idul Adha dalam pendapat sebagian ulama lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri yang biasa kita lebih ramai sholat, itu tidak ada ibadah khusus setelahnya. Tapi Idul Adha ada ibadah khusus setelahnya. Karena Allah berfirman, "Fasholli rabbika wanhar." Sholat Idul Adha itu hai Muhammad, dan berkurban setelahnya. Ada ibadah kurban. Nah yang keempat berkurban sendiri. Semampu kita berkurban. Sama punya kemampuan berkurban. Khilaf di antara ulama tentang apakah hukumnya wajib atau sunnah. Kalau kami pribadi, saya pribadi cenderung dengan pendapat wajib bagi orang yang mampu. Orang yang tidak mampu menjadi sunnah bagi dia. Ini yang kita kalau simpulkan dari sekian banyak khilaf di antara ulama. Kemudian yang kelima, itu memperbanyak zikir. Mulai hari ini sampai nanti hari tasyrik terakhir, 13 hari. 1 sampai tanggal 13. Kalau mulai hari ini kita berzikir, bertakbir, dan siapapun yang membaca ini maka diberikan jaminan surga. Nabi SAW bersabda tentang 10 hari awal Zulhijjah ini, tidak ada seorang pun yang bertakbir dan bertahlil, berzikir kepada Allah, illa busyir, kecuali pasti disampaikan padanya berita gembira. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bil jannah, wahai utusan Allah, apakah dengan surga? Kata Nabi SAW, na'am, iya dengan surga. Yang seperti biasa kita tahu, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini terus. Ada 2 jenis zikir yang Anda harus tahu di sini, ada mutlak dan ada muqayyad. Mutlak itu maksudnya dibaca kapan saja. Lagi di jalan, lagi di pasar, lagi di motor, lagi di mobil, lagi di lift. Selama bukan tempat yang tidak boleh zikir kayak WC, maaf, zikir selalu, perbanyak. Karena setiap kita ucapkan zikir ini di 10 awal Zulhijjah ini, maka dapat jaminan surga. Ini namanya mutlak, ya. Kemudian ada yang muqayyad, dia terikat dengan waktu, itu dibaca setiap habis sholat wajib. Nah kalau muqayyad ini dibagi 2 lagi. Bagi orang yang sedang haji, itu dimulai selepas sholat duhur di hari Arafah. Atau tepatnya di hari Nahar. Di hari Idul Adha sebenarnya. Hari Idul Adha mereka mulai berzikir ini. Sampai hari terakhir tasyrik. Bagi orang yang tidak haji mulai dari hari Arafah. Jadi kalau orang haji mulai 10 Zulhijjah. Kalau orang yang tidak haji mulai hari Arafah. Kita mulai setiap habis sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya baca ini. Ya. Jadi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diulang-ulangi gitu ya, dibaca. Nah ini termasuk juga amalan yang dijaga. Selebihnya semua amal soleh, menjenguk orang sakit, membaca Al-Quran, bersedekah, semua ini bagian daripada ibadah yang sangat dianjurkan. Allahu a'lam. Ya. Oke, syukur Ustaz. Tadi Anda sempat menangkap tentang kurban Ustaz. Kita mengetahui jika kita ikut kurban itu ada larangannya Ustaz. Seperti mencukur dan lain-lain. Bagaimana jika kita sudah berikut kurban tapi dalam 10 hari ini kita tidak sengaja mungkin
melanggar larangan tersebut, mungkin cukur atau yang lain-lain. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya ada khilaf di antara ulama tentang masalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapapun yang niat untuk berkurban, maka janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya. Kukunya begitu ya. Nyanya ini khilaf di antara ulama kembali ke siapa? Kembali ke hewannya kah? Hewan kurban, karena kan domba itu bisa diambil bulunya gitu ya. Dan kukunya dipotong. Atau kembali kepada pemilik kurban. Pendapat yang lebih kuat adalah kembali kepada pemilik kurban. Jadi kalau kita sudah niat mau berkurban, ya mulai hari ini sampai nanti kita berkurban Idul Adha, itu tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar ini arahnya mirip seperti orang yang sedang ihram. Orang kalau ihram tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku ya. Walaupun sebenarnya dia sedang tidak ihram. Tapi yang jelas ini adalah anjuran Nabi SAW. Ada yang mengatakan ini adalah wajib, ada yang mengatakan ini adalah sunnah. Artinya, kalau kita mengambil pendapat yang ringan adalah sunnah, kalau antum bisa jaga-jaga. Kalau tidak sengaja potong kuku ya sudah. Atau darurat, kukunya lagi harus dipotong misalnya ya. Atau rambutnya terkena cat atau ada apa. Makanya dia mau rapikan, itu berbeda. Itu hal-hal yang, tapi selama masih bisa, kalau tidak dilakukan maka jangan dilakukan. Karena ini bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Oke, tapi syukuran Ustaz sudah sangat clear sekali penjelasan Antum tentang haji dan juga keutamaan dari Zulhijjah. Kita lanjut ke tema rumah tangga Ustaz insya Allah. Ataupun keluarga. Jadi ada fenomena lagi Ustaz. Ini belakangan kita dibikin kaget dan geger. Karena ada satu grup di sosial media namanya itu Fantasi Sedarah Ustaz. Followersnya nggak main-main juga Ustaz, sampai puluhan ribu. Jadi grup ini orang yang menyukai hubungan sedarah dan saling membagikan kisah mereka di sana, bahkan sambil membagikan informasi-informasi, foto-foto yang tidak senonoh tentang perilaku menyimpang mereka. Pertanyaannya sebenarnya berzina dengan sedarah ini tingkat dosanya bagaimana Ustaz? Dan apakah ada ancaman khusus dan mungkin boleh dibantu kasih nasihat juga Ustaz, supaya anak-anak kita ataupun keluarga kita terhindar dari hal menyimpang seperti ini? Ya Allah al-musta'an. Allah tempat kita minta pertolongan teman-teman sekalian. Syaitan tidak pernah berhenti menjerat kita sebagai anak Adam sebagaimana janji dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gagal menggoda kita di satu pelanggaran, dia akan pindah ke pelanggaran yang lain sampai ada yang nyantol gitu ya. Dan kalau kita sudah kena jaring dia di satu dosa, dia tidak akan tinggal diam di situ. Contoh misalnya mencuri. Di saat setan memulai dulu karena antum belum pernah mencuri, dengan hal yang kecil, mengambil air yang bukan punya antum, makanan, pulpen di kantor, misal sembunyikan punya teman, misalnya gitu ya. Atau memakan punya adik atau saudara, sebenarnya bukan punya kita. Kalau sudah terbuka, maka terbuka lagi godaan yang lebih besar. Sampai nanti kita melakukan perbuatan di satu dosa itu terlalu banyak berentet kemana-mana. Ada orang yang akhirnya karena terus diikutin hawa nafsu yang setan bisikkan, dari mencuri kecil ke mencuri yang sedang, mencuri yang besar. Akhirnya tidak sampai situ. Setan mulai bisikin karena sudah sampai pencurian besar, sudah merampok. Ya, akhirnya diikuti dengan pemerkosaan, diikuti dengan membunuh, diikuti dengan mencaci maki. Jadi numpuk satu dosa dalam satu perbuatan. Dan pada saat orang ini sudah terjerat dalam dosa tersebut, ya maka setan akan berlepas tangan setelah itu. Nah begitu juga dengan masalah perzinahan. Teman-teman sekalian, kontrol diri kita. Dimulai dari tontonan. Tontonan itu berbahaya sekali. Tontonan. Kalau sudah terbuka pintu tontonan yang haram ini, film-film porno mulai dinonton, rusak fitrah biologis kita. Akhirnya suami istri pun kalau melakukan hubungan biologis yang halal, mereka akan membayangkan yang ada di film itu. Rusak fitrahnya. Bukan lagi istrinya yang dinikmati, bukan lagi suaminya, tapi yang ada di gambar ya, yang dia lihat. Dan setan tidak akan tinggal diam di situ. Saya sudah bilang tadi contoh mencuri, nanti akan pindah kepada hal yang lebih besar. Sekali kita buka pintu itu, lama-lama setan akan buat muncul kejenuhan. Karena sudah biasa lihat film porno zina, na'udzubillah, antara laki-laki sama perempuan, maka pindahlah kepada laki-laki sama laki-laki. Muncul homo, perempuan sama perempuan, lesbian. Lebih jauh daripada itu karena sudah rusak sekali dia, sampai biologis sama hewan misalnya. Itu terjadi, dirusak terus sama setan, dia tidak akan tinggal diam. Supaya nanti orang ini kalau mau tobat, dia dihantui dengan perasaan terlalu banyak kesalahannya. Dan dia rasa tidak mungkin dia tobat, itu yang terjadi.
Jadi jangan buka pintu itu. Makanya Allah bilang wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina itu. Dekatin saja jangan, karena sekali terjerumus itu akan susah untuk melepaskan diri. Ada saja langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita. Nah, di antaranya adalah orang seperti ini. Ya, mereka karena tidak faham agama Islam, kalau haram ada namanya mahram. Mahram berarti haram untuk menikah dengan mereka. Ini orang yang menikah saja biologis halal tidak boleh, apalagi berzina. Apalagi berzina, itu tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW pernah mengutus satu orang untuk menghukum seseorang yang menikahi mantan istri ayahnya. Itu mahramnya. Ya. Agar dihukum. Karena memang dia melakukan pelanggaran. Jadi ini tidak boleh teman-teman. Hukumnya haram. Di bab zina, yang paling berat adalah zina dengan mahram. Orang tua sama anaknya, ibu sama ayah sama anaknya, saudara sama saudaranya. Dan ini saya sangat yakin bermula dari tontonan-tontonannya. Karena mereka sering tonton, syaitan perlihatkan itu. Orang-orang yang membuat film-film ini tidak akan puas. Dia pun akan selalu buat inovasi. Kalau dalam biologis apa? Ya satu saja sama sebenarnya. Hubungan biologis itu satu, tapi dibuatlah varian-varian sama mereka supaya orang tidak jenuh. Di antaranya antara adik sama kakak, di antaranya sama hewan tadi, di antaranya sama jenis. Dan seterusnya. Makanya Allah al-Musta'an. Seperti ini teman-teman sekalian, harus dilaporkan akunnya. Ya, dilaporkan akunnya, jangan tinggal diam, ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dilaporkan ke pihak pemerintah, karena ini sudah meresahkan masyarakat dan bisa menyebarkan kerusakan. Dan juga kita laporkan ke provider daripada media tersebut. Ya. Apalagi kalau, saya tidak tahu nih kalau sampai separah itu. Mereka saling berbagi cerita di situ, mereka berbagi cuplikan, dan ini berbahaya sekali. Ya. Ini na'udzubillah dosa besar yang luar biasa. Secara hukum fikih, sebatas ilmu kami, kalau orang berzina dengan selain mahramnya, dibagi dua hukumnya. Kalau belum menikah, dicambuk 100 derah, diasingkan setahun. Bujang sama gadis zina, dicambuk 100 kali, dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah, janda, duda, atau masih status punya pasangan hidup, maka kalau kepergok hukumnya dirajam, hukuman mati. Tapi kalau zina sama mahram ini hukuman mati langsung. Gak pakai dicambuk lagi. Karena beratnya hukuman itu. Ini total zina terbesar. Makanya Nabi SAW menyebutkan tentang dosa riba yang pernah kita sampaikan. Riba 73 tingkatan, yang paling rendah seperti orang berzina dengan ibunya. Kenapa disebutkan ini? Karena ini di bab zina dosa yang paling besar. Ya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke kisah lainnya Ustaz. Jadi ada beberapa film juga yang viral dari negara tetangga kita tentang kisah perbuatan menyimpang dari pimpinan pondok pesantren yang melakukan tindakan pelecehan seksual. Dan dampak dari film ini salah satunya adalah semakin banyak masyarakat yang terbuka matanya dan banyaknya kasus pondok pesantren yang serupa dengan di film tersebut mulai terlihat oleh para oknum-oknum dan akhirnya ditangkap Ustaz. Dan sebenarnya pertanyaannya di sini adalah, walaupun hal seperti ini sangat menyimpang, nyatanya masih saja ada yang percaya dan termakan dengan bualan orang perilaku menyimpang tersebut Ustaz. Dari pemimpin pondok pesantren yang semacam itu. Dan pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana membentengi anak-anak kita dari perilaku orang seperti ini Ustaz. Karena cukup mengerikan Ustaz. Pondok pesantren dan... Belajar ilmu itu dari majelis ilmu. Bukan film. Jangan belajar ilmu dari film. Di situ pura-pura jadi suami, pura-pura jadi ayah, pura-pura jadi istri, pura-pura jadi ini dan itu. Sudah nggak bisa dijadikan contoh, gitu kan? Bukan tempat kita belajar. Film bukan tempat belajar. Hari ini si aktor itu menjadi orang baik, besok jadi penjahat. Film ini jadi orang baik, sana film jadi orang buruk. Itu bukan jadi tolok ukur. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, saya tidak tahu film apapun yang mau dimaksudkan dalam pertanyaan ini, tapi yang jelas teman-teman sekalian, kalau betul dia menggambarkan tentang satu penyimpangan di pesantren dan ternyata itu betul ingin menggambarkan tentang penyimpangan-penyimpangannya, semoga saja itu adalah hal yang positif ya, karena memang membuka kesalahan-kesalahan yang ada yang mungkin selama ini tertutup misal. Tetapi ini tidak disarankan. Tidak disarankan oleh para ulama tentang masalah buat film untuk menyinggung orang atau segala macam. Karena dalam Islam ada namanya bab tanasuh, saling menasihatin, dan bab tasattur, saling menutupi. Jadi kita datang kepada seseorang saudara kita yang melakukan penyimpangan, kita nasihati dia dengan baik. Ini gak boleh, ini haram. Setelah kita nasihatin, kita tutupin aib itu. Bukan kita sebarkan.
Itu yang ada dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, man satara musliman fid dunya, satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudara muslim di dunia, Allah tutupi aibnya pada hari kiamat, kan gitu. Jadi kita malah ditutupin seperti itu. Kecuali dia tidak mau dengar nasihat dan perbuatan dia berefek lebih luas ke masyarakat jadi tidak baik. Nah kita laporkan kepada pemerintah. Ada kejadian seperti ini misalnya. Supaya digerebek misalnya atau diberhentikan, ditutup dan seterusnya. Nah ini yang kita lakukan. Allahu a'lam. Oke, Taib Syukran. Mungkin sekitar 2 pertanyaan lagi Ustaz. Salah satunya dari sosial media dari seorang akhwat 30 tahun di Jakarta. Izin bertanya Ustaz, saya seorang mu'alaf menikah dengan seorang ikhwan yang suka dengan kajian sunnah tetapi diselingkuhi. Dari awal pernikahan hingga saat ini bahkan justru dilindungi dengan dan dibela oleh orang tuanya. Hati saya hancur hingga merasa berat sekali ujian yang bertubi-tubi datang tetapi tidak ada tempat perlindungan dan mengadu. Sering sekali keinginan balik kembali ke agama saya sebelumnya. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Tolok ukur orang itu baik atau tidak bukan karena dia pernah ikut kajian sunnah. Ya, tolok ukur itu adalah orang ini baik memang sebagai praktisi agama atau tidak. Kalau ada orang yang melamar Anda, wahai para muslimah, dan dia katakan saya pernah hadir di Blok M di kajiannya Ustadz Khalid. Kalau Anda tanya ada, saya bilang saya tidak kenal. Loh ya, jangan kena bawa nama saya, oh berarti orang baik. Udah belum tentu. Bisa saja dia kebetulan mampir mau belanja di bawah. Misal, bisa saja dia cuma datang di sini memang cari mangsanya. Lah ya, tanda kutip banyak orang begitu. Datang di pengajian, performannya luar biasa, soleh dan soleha, tapi dia cari mangsa. Saya berapa kali dapat informasi itu. Dia kenalan sama orang di pengajian, akhirnya utang sana, utang sini, lari. Ya, gitu kan. Ada juga yang begitu, gajian supaya nanti dikenal oleh pihak akhwatnya atau akhwat kenal dia, lalu kenalan, lalu pergi jalan sama-sama. Saya pernah isi pengajian di satu tempat. Alhamdulillah saya tidak sebut nama dan cuma sebagai contoh. Ada seorang ikhwah saya kenal gitu, rutin hadir di beberapa kajian, tidak semua. Begitu dia ketemu saya tahunya anak ini masih bujang, belum nikah. Kemudian dia lewat, dia naik motor, kebetulan lewat di sebelah mobil saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kata. Oh Masya Allah. Saya lihat dia boncengan sama akhwat gitu ya. Karena dia dekat sudah sering ngomong sama saya tanya Masya Allah. Kapan antum menikahnya? Ya. Saya bilang gitu. Terus dia senyum-senyum. Oh bukan Ustaz. Dia calon ana. Jadi dia menunggangi pengajian untuk bawa pacaran ke pengajian. Ini bagaimana ceritanya? Ya. Yang salah siapa ini? Pengajian atau orangnya? Orang. Nah orangnya, kan gitu. Jadi jangan bawa-bawa, oh karena ikut kajian Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan, ya mungkin kebetulan majelisnya banyak orang datang, oh berarti sudah kita jadikan tolok ukur orang baik. Jangan, antum cross check tetap. Kalau ada orang di sini misalnya yang hadir datang ke saya, Ustadz saya mau nikah. Lalu saya rekomendasikan, coba ke keluarga ini. Jangan percaya 100% langsung orang itu baik. Saya cuma rekomendasikan, coba tanya dia di sana. Cross check lagi. Kan gitu. Tanya lagi keluarganya, cari lagi lingkungannya, cek medianya, benar gak? Istikharahkan. Karena saya cuma bersangka baik, oh mungkin itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Tapi belum tentu. Kan gitu. Nah ini biasa karena tidak difahami poin ini, terjadilah seperti tadi. Saudari kita muslimah yang mu'allaf ini, dia pikir ikhwah ini sudah sering ikut di pengajian, apalagi dianggap kajian sunnah, kemudian dia nikah, ternyata diselingkuhin misalnya. Ya. Lalu sekarang dibela oleh orang tuanya. Dia sudah mengeluh, dia tidak tahu mau mengeluh kepada siapa. Kadang-kadang bahkan terfikir untuk murtad lagi, meninggalkan agama Islam. Ini kan luar biasa dosanya si laki-laki ini. Kalau benar ya, saya juga perlu titik beratkan ya. Kadang-kadang pertanyaan seperti ini, ikhwah dan akhwat sekalian, kami akan menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Kalau Anda membolak-balikkan pertanyaan dan kata-kata Anda untuk mencari pembenaran, kami lepas tanggung jawab depan hari kiamat. Karena sesuai dengan pertanyaan. Karena pernah ada seorang akhwat, ibu, menulis di saya pertanyaannya, suaminya zalim, tidak pernah kasih nafkah, KDRT, ABC. Ini kalau dibaca ini, dari salah satu poin itu saya sudah cukup dia bisa mengajukan perceraian. Pertanyaan terakhir, Ustadz boleh nggak saya ajukan cerai? Saya bilang kalau sesuai yang ibu jelasin ini, boleh Anda ajukan perceraian. Orang tiap hari dipukul, nggak dikasih nafkah.
Untuk apa bertahan sama laki-laki seburuk ini kan gitu. Udah selesai. Tapi saya bilang, alhamdulillah saya bilang waktu itu, kalau seperti yang Anda bilang ini, ya Anda boleh ajukan perceraian. Kami sudah pertanyaan. Subhanallah mungkin 10 menit setelah saya keluar dari pengajian, ada satu bapak telepon saya. Saya nggak tahu dapat nomor telepon saya dari mana gitu. Walaupun nomor telepon saya sudah saya rahasiakan. Karena sudah 5 kali saya ganti nomor telepon. Nyebar telepon. WA 10 saya jawab masuk 100. Dan pertanyaannya, Ustadz, tolong jelaskan hukum ini berikut dalil-dalilnya. Saya mau jawab berapa jam ini? Kan tidak mungkin. 10 dijawab, 100 masuk. Ada yang telepon jam 3 subuh. Saya kira ada keluarga saya meninggal dunia atau siapa. Begitu saya angkat, Assalamualaikum seorang bapak. Ya, oh saya mau pastikan ini nomornya Ustadz Khalid Basalamai. Pak, ini jam 3 subuh Pak. Oh iya maaf Ustadz, selesai. Jadi agak unik kan itu. Ya. Jadi teman-teman sekalian kembali ke masalah-masalah seperti ini, hati-hati. Ya, jadi tetap cross check ya, terus harus hati-hati ya. Dan saran kami untuk ukhti ini, karena mengatakan tidak ada tempatnya, kalau kerabatnya sang suami tidak mau, Anda ajukan ini ke pengadilan. Anda ajukan di pengadilan agama, keluhkan semua sampaikan, nanti biar hakim pihak pemerintah kita yang turun tangan untuk menengahi, karena nanti pasti akan diminta saksi-saksi atau pertanggungjawaban terhadap perbuatan dia, dan kalau emang sudah tidak memungkinkan jangan bertahan. Saya termasuk orang yang tidak menyarankan rumah tangga dipertahankan kalau terus-menerus kesalahan besar terjadi. Untuk apa menghabiskan waktu sama orang begini? Kan gitu. Tidak pernah berhenti selingkuh terus kerjanya. Sekarang minta maaf, besok diulang. Dia minta maaf, bulan depan diulangi. Untuk apa ini? Yaudah biarin dia pergi sana sama selingkuhan-selingkuhannya silakan. Jangan sama saya, kan gitu. Yaudah kita jalan dengan orang yang baik-baik saja. Masih banyak orang yang baik gitu kan. Kalau ada orang yang selalu KDRT, kekerasan rumah tangga, selalu mukul, selalu marah-marah. Diingatkan gak mau tahu, didatangkan orang ketiga menasihat tidak mau dengar. Jangan bertahan. Untuk apa menyusahkan hidup kita dalam kondisi seperti ini ya? Karena Allah SWT menyuruh menikah dengan orang yang baik-baik akhlaknya. Dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat jangan terpengaruh dengan performannya, tetap di cross check ya. Ya. Oke, tapi syukur Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ini tentang hubungan antara orang tua dan juga anak. Jadi ada belakangan kasus tentang seorang anak. Perempuan memutilasi ibu kandungnya Ustaz. Dan juga hal ini bahkan dibantu oleh suami si korban tadi atau ibu tadi ataupun ayahnya. Dan banyak motifnya seperti hutang dan yang lain-lain. Dan pertanyaannya di sini. Ayahnya anak ini mendukung. Ikut membantu Ustaz. Memutilasi ibunya. Benar Ustaz. Berarti istrinya si bapak itu? Ya benar. Jadi banyak sekali dan motifnya itu seperti ada hutang Ustaz. Hutang dan juga yang lain-lain. Dan utang, ini hanya. Siapa yang utang nih? Oh, si bapak membantu anaknya tersebut untuk memenuhi ibunya untuk hutang. Sementara anaknya membantu bapaknya karena memang sakit hati kepada ibunya Ustaz. Yang utang siapa? Yang hutang itu ayahnya. Jadi ayahnya memiliki hutang dan dia berniat untuk mengambil harta dari ibunya. Tapi ibunya nggak kasih. Iya, berarti dalam kondisi sang ibu di sini dalam kondisi benar. Nah, bisa kita kan seperti itu Ustaz, jika sesuai dari berita. Dan ini hanyalah salah satu bentuk kasus. Di luar sana masih banyak kasus-kasus serupa seperti pembunuhan anak orang tua ataupun sebaliknya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan manusia menjadi sangat gampang dan tidak berpikir panjang dalam melakukan pembunuhan seperti ini Ustaz? Dan bagaimana cara kita agar berlindung dari dosa seperti ini Ustaz? Jauh dari agama. Ini semua efek kalau jauh dari agama. Semua keburukan itu dilarang dalam agama. Berzina, memerkosa masuk dalamnya, memukul, memfitnah, menggibah, menyakiti, mencaci. Semua yang buru-buru dilarang dalam agama. Artinya kalau orang itu ke agama lebih dekat, dia tahu itu haram, dia tidak akan kerjakan. Kalaupun ada yang lolos di antara dosa-dosa tersebut, saya yakin tidak semuanya. Mungkin ada 1-2 yang dia lakukan, itu pun dia tahu itu kesalahan. Dan semua yang diperintahkan agama itu baik sama orang, bakti sama orang tua gitu kan. Mencari rezeki yang halal, kalau utang niat mau membayar, semua itu kebaikan-kebaikan dalam Islam diperintahkan. Jadi faktor utama ini karena jauh dari agama. Dan ini bukan jauh lagi dari agama, mungkin memang bahkan sudah tidak ada agama dalam hidup mereka. Si ayah tadi hanya karena punya utang, kemudian mau ambil harta dari istrinya, kemudian istrinya mungkin tidak kasih, maka dia suruh dan dukung anaknya untuk memutilasi ibunya. Ini kan luar biasa. Ini tipologi suami seperti ini luar biasa. Saya tidak sangka kalau ada di masa kita ini ya.
Gimana bisa dia mutilasi istrinya sendiri? Dan dia ajarin anaknya merupakan darah dagingnya untuk mutilasi ibunya. Ini luar biasa dosanya. Si anak juga ini sudah jelas jauh dari agama. Seburuk-buruk orang tua kita, fitrahnya kita sebagai anak, itu kita tunduk sama orang tua. Fitrahnya. Kecuali rusak fitrah itu. Dasarnya kita ini Allah buat memang tunduk kepada orang tua kita. Kecuali memang kita dirusak oleh lingkungan, sehingga akhirnya kita pindah. Kayak misalnya tadi banyak tontonan yang buruk gitu ya. Orang yang mukul orang tuanya, kemudian dianggap itu adalah sebuah perbuatan yang biasa. Itu mungkin bisa terjadi. Jadi hal seperti ini faktor utama sebenarnya saya lihat karena jauh dari agama. Dan saya berharap tentunya mudah-mudahan bermula dari pemerintah kita, kasus-kasus seperti ini dicuakkan dan diseriusi untuk diselesaikan. Supaya orang yang melakukan ini dihukum dengan berat dan dipublish ya. Diinformasikan secara nasional supaya orang-orang jadi kapok. Allah berfirman tentang masalah kisos. Walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab. Pada hukuman fisik bagi para pelaku kriminal, kisos. Itu ada ketentraman kehidupan untuk kalian wahai orang-orang yang berakal kata Allah. Pencuri dipotong tangannya. Itu pun di depan publik. Orang yang membunuh dihukum mati. Semua ini teman-teman ada ketentraman hidup. Ada orang dia mau mengambil barang ditegur dia takut hanya dia berubah. Dia tidak mau lakukan. Ada orang tidak cukup dengan itu. Emang harus dihukum secara fisik baru dia berhenti. Dia nggak mau kapok. Itulah para perampok-perampok itu, gitu kan? Dia nggak cukup dengan hanya sekedar dia sakit, pernah digebukin orang, pernah hilang barangnya, nggak cukup peringatan itu. Memang harus dihukum secara fisik. Nah itu ketenteram, makanya harus dihukum. Orang seperti ini dihukum, ya. Semua hukuman fisik begini dalam Islam di depan umum. Potong tangan itu kalau di Saudi itu ditaruh tangannya dipotong, diperlihatkan di depan orang hari Jumat. Kisos itu di Jeddah itu ada namanya Masjid Kisos. Biasa gitu. Orang yang membunuh ketahuan memang setelah ditelusuri memang orang ini pembunuh profesinya, dikebergok, datangkan dipenggal depan orang-orang. Sehingga orang yang berpikir mau mencuri kalau hadir, wah kalau saya mencuri tangan saya dipotong. Satu orang dipotong 10.000 orang berhenti mencuri. Satu orang dipenggal karena membunuh, maka berhenti dendam keluarga yang terjadi di antara dua keluarga yang sedang bertikai karena ini yang membunuh dan ini dibunuh. Karena yang dihukum adalah ini. Yang salah ini loh ya. Karena nanti kalau dia mau dihukum mati, yang ada di sebelah situ yang menyaksikan adalah keluarganya si korban. Nih, yang sedang membunuh saudara kamu, anak kamu ini orangnya. Kami akan penggal sekarang. Keputusan di tangan kalian. Kalau mereka perintahkan dipenggal. Kalau mereka maafkan tidak jadi dipenggal. Berarti tidak ada hubungannya sama anaknya, nggak ada hubungannya sama istrinya, nggak ada hubungannya sama saudaranya. Bisa saja anak pembunuh dan anak yang dibunuh dalam Islam menikah. Karena mereka tidak salah, orang tuanya yang pernah punya masalah. Itu bisa saja secara hukum, kan gitu. Jadi seperti ini harus betul-betul ditegakkan hukum pada mereka supaya tidak terulang teman-teman sekalian. Sebagai penutup saya ingin berbagi begini teman-teman. Dosa, perbuatan jahat, kriminal, itu bukan untuk dicoba. Jangan dicoba teman-teman sekalian. Untuk apa antum merusak nama antum? Untuk apa mencoba mencuri? Untuk apa mencoba untuk memukul orang? Untuk apa mencoba untuk menipu? Atau untuk berzina? Untuk minum khamr? Atau main judi? Atau makan babi? Gak ada gunanya mencoba itu. Karena perdosa ini dipelajari untuk dijauhi. Bukan untuk dicoba. Kapan kita lakukan? Berarti kita harus siap dengan konsekuensi hukumannya. Dan di poin ini saya pernah jelaskan bagi semua para pelaku kriminal dan dosa ini. Itu Allah berfirman innallaha syadidul iqab. Allah sangat berat hukumannya. Bisa saja orang itu mencuri sekali 10.000 rupiah. Tapi diharamkan rezeki mungkin 10 tahun. Siksanya Allah lebih berat daripada perbuatannya. Tidak pernah teman-teman sekalian hukuman Allah datang lebih ringan daripada perbuatan orang itu. Kecuali dia segera bertobat, dia sadari, dia berhenti, dia istighfar kepada Allah, mungkin itu berbeda. Tapi kalau dia terus melakukan perbuatan tersebut, ini tidak mungkin. Nah, perbuatan baik diperintahkan, dipelajari untuk diterapkan. Jadi orang baik saja jujur, amanah, tanggung jawab. Gak usah jadi orang tidak baik. Jaga nama baik kita, jaga nama baik keluarga dan tidak usah buka pintu-pintu syaitan ini. Ingat, semua kita pasti akan diberikan peluang oleh syaitan, dibisikkan peluang dosa. Pada saat bisikan itu datang kita harus menolaknya. Ya, disitulah kuncinya kita bersabar. Allah berfirman sebagai penutup tentang ahli surga.
Disuruh para malaikat mengatakan bima sabartum. Masuklah surga ini karena kesabaran kalian. Kata Ibnu Qayyim, sabar dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam ujian harian. Jadi memang dalam mengerjakan ketaatan seperti ini, duduk majelis ilmu, sholat, menjaga diri dalam selalu di atas ketaatan dan iman ini adalah butuh kesabaran. Meninggalkan dosa, bisikan zina, bisikan mencuri, bisikan berbohong, bisikan itu juga kita harus sabar. Tolak semua itu. Kemudian sabar dalam ujian harian. Baru kita bisa mendapatkan balasan yang baik di surga kelak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Dan semoga Allah selamatkan diri kita semuanya, keluarga kita dan negara kita dari semua mara bahaya. Dan Allah memberikan hidayah dan petunjuk bagi siapapun yang masih melanggar dan jauh dari agama. Serta juga Allah kokohkan pemerintah kita untuk bisa menegakkan hukum dengan tegas kepada para pelanggar. Dan juga tentunya menyebarkan kebaikan-kebaikan. Dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala juga memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu dan juga amal saleh, dan bertobat dari dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.